Akan tetapi pertanyaannya, siapa itu sosok Nabi Muhammad SAW? Sering kita menyebut nama Nabi Muhammad. Iya, siapa Nabi Muhammad itu? Nyari barokahnya Nabi. Iya, siapa Nabi Muhammad SAW? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan." Benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah yang besar pada kaum mukminin. Mungkin rezeki yang besar menurut kita kalau kita bisa beli mobil Alphard. Mungkin rezeki yang besar menurut kita ketika kita bisa membangun rumah yang mewah. Mungkin anugerah yang besar menurut kita ketika kita memiliki tanah, sawah yang luas, dan ATM-nya, rekeningnya isinya miliar. Tapi apakah itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang besar yang diberikan kepada hambanya orang-orang beriman? Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusikum. Anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia orang-orang beriman, yaitu dengan diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu sosok Nabi Muhammad yang selalu diagung-agungkan, yang selalu dipuji, yang selalu kita sebutkan namanya, yang sering kita sholawat, kita sebut namanya? Siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad adalah seorang manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma pilihan saja, tapi seorang rasul yang diberi kelebihan oleh Allah yang tidak sama kelebihan tersebut dimiliki oleh para nabi-nabi yang lain, apalagi manusia-manusia biasa. Para nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, mereka telah diambil sumpah, diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala jika umurnya mereka panjang dan mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diperintahkan untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak diperintahkan untuk beriman kepada nabi-nabi yang sebelumnya, tapi semua para nabi diperintahkan untuk beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan oleh Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, "Inda dzikri salihina tanzilur rahmah," ketika kita menceritakan cerita orang soleh, cerita daripada para wali, cerita daripada orang-orang soleh, cerita Habib Agil, cerita Kiai Hamid, cerita Habib Ja'far bin Syaikhan, itu Allah akan menurunkan rahmatnya. Wa kaifa bidzikri asbahis salihin, kalau menyebut nama walinya Allah akan menurunkan rahmatnya. Bagaimana jika dalam satu majelis yang kita sebut adalah manusia, nama manusia yang paling agung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tadi yang kita dengar nama manusia yang agung. Kalau sudah mendengar nama manusia yang agung, yang khusyuk, buka hatinya, bukan buka HP-nya, yang khusyuk dengarkan nama Nabi Muhammad. Apakah ada yang lebih indah dari Nabi Muhammad sehingga kita menyibukkan selain Nabi Muhammad? Nabi Muhammad manusia yang agung, manusia yang mulia. Buka hatinya, telinganya, dengarkan siapa itu sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diceritakan dari bentuk fisiknya Nabi Muhammad, fisik manusia yang paling mulia, fisik manusia yang paling sempurna. Tidak ada sedikit cacat pun di dalam tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita dari rambut misalnya, rambutnya Nabi Muhammad itu sampai tua pun tidak ada ubatnya kecuali sedikit, dan itu terhitung berapa jumlahnya. Beda dengan kita, jangankan tua, masih setengah tua, ubatnya sudah penuh di rambutnya, sudah penuh di kepalanya. Tapi tidak dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya Nabi Muhammad, wajah manusia yang paling sempurna. Seorang perempuan yang bernama Rubayyi binti Muawwid. Rubayyi binti Muawwid ini ditanya oleh salah seorang sahabat, "Sifi wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Wahai Sofia, sifatkan kepada kami bagaimana wajah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban beliau? Idza ra'aita wajhahu ra'aita syamsa thali'ah. Jika engkau melihat wajahnya Nabi Muhammad, maka engkau melihat seperti matahari terbit. Saking terang benderangnya wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang merawat Nabi Muhammad Siti Halimah itu orang yang miskin ada di desanya. Orang-orang Badui itu setiap tahun ada 1 bulan mereka turun ke bawah untuk mencari bayi yang disusui tapi membayar. Setiap tahun itu ada bulan apa turun yang dari gunung itu. Mereka perempuan-perempuan yang ada di gunung, mereka itu air susunya itu bagus. Sehingga orang-orang yang di Mekah menyerahkan anak bayinya kepada mereka. Semuanya sudah turun itu perempuan-perempuan. Mereka berebut mencari seorang bayi daripada anak orang kaya. Kenapa? Karena bayarannya juga besar. Mereka turun mengendarai daripada kuda. Adapun Halimatus Sa'diyah, seorang perempuan yang miskin, tidak memiliki harta yang banyak. Tunggangannya pun bukan kuda tapi keledai. Ibaratnya kalau yang naik yang naik kuda itu seperti orang saat ini naik mobil Palisade misalnya, Water. Ini keledai ini pelan, kayak wong numpak BM, pelan sekali. Turun dari gunung sampai Mekah lama sekali. Ketika sampai Mekah ternyata apa? Bayi anak orang-orang kaya sudah habis. Jadi bayi mereka itu diletakkan di samping Ka'bah, dikasih nama, rebutan mereka mengambil untuk menyusuinya. Rebutan mereka mengambil. Sampai ke kota Mekah habis ternyata, gak ada bayi yang bisa disusui. Sedangkan Halimah Sa'diyah mau pulang ini malu, gengsi, harus membawa seorang bayi yang harus disusui. Cari info, ternyata di rumah Abdul Muttalib ada seorang bayi. Tapi ayahnya meninggal, artinya yatim. Berarti gak ada uangnya ini bayi. Tapi pulang harus membawa seorang bayi yang harus dirawat, ya terpaksa diambil oleh Siti Halimah. Ketika dibuka wajah bayi tersebut, subhanallah, wajahnya itu terang benderang wajah Nabi Muhammad SAW. Istana-istana itu yang ada di Rom, istana-istana yang ada di Rom Romawi itu, di malam kelahirannya Nabi Muhammad itu terlihat karena pancaran wajah Nabi Muhammad SAW. Jaraknya padahal ratusan kilo, hampir 1000 kilometer. Cuma istana yang jaraknya jauh terlihat dari kota Makkah karena pancaran cahaya Nabi Muhammad SAW. Halimah berkata kepada suaminya, "Suamiku, gimana, dibawa gak bayi ini?" "Bawa aja wahai Halimah. Sepertinya ini bayi ajaib ini. Bukan sembarang bayi ini. Bawa aja wahai Halimah. Siapa tahu bawa barokah ke rumah kita." Akhirnya dibawa itu bayi Nabi Muhammad
Kemudian ditunggangi keledainya. Subhanallah, keledai yang sudah tua, yang jalannya pelan, itu ketinggalan jauh dengan kuda-kuda daripada teman-temannya Siti Halimah. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW ada di atas daripada keledai Siti Halimah, subhanallah, barokah Nabi Muhammad SAW. Itu keledai yang jalannya pelan, jalannya seperti mobil balap, larinya kenceng. Itu apa namanya? Itu keledai sampai Siti Halimah itu bingung, loh, kok banter iki? Ya, apa caranya memberhentikan? Mandek no iki ya, mau banter sekali. Sampai teman-temannya itu yang sudah jarak 2 jam naik mobil istilahnya disalib sama Siti Halimah. Mereka pada takjub semua, melongo, loh, numpak opo iki Halimah? Tekone terakhir tapi mulai nih balap, banter. Kenapa? Ada baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai di rumahnya, langsung suaminya berkata kepada Siti Halimah, ini bayi mubarak, waladun mubarak. Ini anak penuh barokah, wahai Halimah. Ayo coba. Siti Halimah itu sudah agak tua, air susunya itu yang keluar sedikit. Sedangkan Siti Halimah itu sudah punya anak. Subhanallah. Ketika sampai ada di desanya, Nabi Muhammad SAW menyusul kepada Siti Halimah. Langsung seperti masih gadis itu Siti Halimah, air susunya keluar lancar. Bahkan saudara sesusunya Nabi Muhammad, anak Siti Halimah, menyusul di bagian sampingnya. Gak rebutan Nabi Muhammad, gak mau mengambil yang sebelah. Itu bagian daripada saudaranya. Subhanallah, barokah Nabi Muhammad. Siti Halimah dan suaminya itu punya 1 ekor kambing. 1 ekor kambing yang kurus sekali, kurang diberi makanan. Kata suaminya, wahai Halimah, ayo dicoba. Dicoba, kita bawa. Pegang itu kambing, coba. Kita lihat barokahnya. Didekati itu kambing, dipegangkan tangan Nabi Muhammad. Subhanallah, kambing yang kurus tiba-tiba gemuk. Subhanallah, susunya kemudian banyak. Kenapa? Tangan Kanjeng Nabi Muhammad yang menyentuh. Coba ono wong kurus dek melanten gini, sampean cekel awake tambah kuru, Pak. Tambah kuru awake itu tambah lemah. Malam-malam itu mereka yang di desanya Siti Halimah, mereka yang kaya, mereka menghidupkan lampu tiap malam. Lampu yang pakai minyak zaman dulu, seperti itulah. Mereka pakai lampu. Siti Halimah ini miskin. Tapi subhanallah, malam pertama baginda Nabi Muhammad di rumah Siti Halimah, tonggone ku kaget kabeh. Halimah, awakmu iki masak meteran anyar tak? Duwe PLN tak awakmu iki? Ya ndak, koyo biasa ae, Bro, jare ini. Kok padam temen omamu iki? Kok terang benderang? Ternyata apa? Terang benderang rumahnya Siti Halimah karena pancaran daripada wajah Nabi Muhammad SAW. Sampai Jabir bin Samurah, ketika padang bulan purnama, beliau duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Kata Jabir, saat itu rembulan sangat indah sekali. Enggak seperti biasanya, ada garis merahnya itu bulannya. Ada garis merahnya, terang benderang. Aku asik menikmati daripada rembulan, kata Jabir bin Samurah. Tapi satu saat, aku melihat baginda Nabi Muhammad, wajahnya itu terang benderang, sorotnya melebihi daripada bulan purnama. Kadang aku melempar pandangan melihat rembulan. Kadang aku melempar pandangan memandang wajah Nabi Muhammad. Ternyata wajah Nabi Muhammad SAW lebih purnama daripada rembulan, kata sahabat Jabir bin Samurah. Purnama wajah Nabi Muhammad SAW. Kalau bulan itu purnama setiap bulan sekali ketika malam 15. Tapi tidak dengan wajah Nabi Muhammad, setiap harinya purnama, kata ulama. Wal badru yakmulu kulla syahrin marratan wa hilalu wajhika kulla yaumin kamil.
Rembulan itu purnama ya sebulan sekali ketika malam 15. Tapi tidak dengan wajah Nabi Muhammad. Wajahnya Nabi Muhammad setiap saatnya purnama wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terang benderang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar itu pernah dikeroyok orang kafir. Lebam semua mukanya, badannya sakit semua. Ibunya bingung, cari tabib, cari dokter spesialis yang hebat untuk mengobati daripada rasa sakit daripada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Bu, gak usah cari dokter bu, gak usah cari tabib bu, bawa aku ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dibawa menemui Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi ada di Darul Arqam. Saat itu ada di Darul Arqam baginda Nabi Muhammad. Dari jarak jauh, Sayyidina Abu Bakar sudah bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Bu, sudah cukup. Penyakitku sudah hilang dengan memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Makanya Al-Habib Ali Habsyi dalam maulidnya tadi mengatakan apa? Kamulat mahasinuhu walau ahdas sana lil badri inda tamamihi lam yukhshafi wa ala tafannuni wasifihi biwasfih yafnaz zamanu wa fihi ma lam yusafi. Kamulat mahasin, sungguh sempurna keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau ahdas sana, seandainya pancaran wajah Nabi Muhammad diberikan kepada bulan, lam yukhshafi, bulan itu tidak akan gerhana. Bulan itu gerhana berarti redup. Cahaya bulan ke bumi terhalangi oleh matahari. Itu adalah gerhana bulan. Kalau gerhana matahari, cahaya matahari terhalangi oleh rembulan. Itu rembulan, kata Habib Ali Habsyi, seandainya diberikan sedikit daripada cahaya sorotan wajah Nabi Muhammad, gak akan pernah gerhana selamanya. Gak akan pernah gerhana. Kenapa? Karena saking terang benderangnya wajahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai seorang sahabat ditanya, wahai Jabir, akana wajhu Rasulullah SAW kasayfi yasqil? Apakah wajah Nabi Muhammad SAW seperti pedang yang mengkilap ketika di bawah terik matahari? Apa jawaban daripada Jabir? La bal kal qamari lailatal badri. Tidak, tapi seperti rembulan ketika purnama. Itu wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pengarang Maulid Tiba itu mensifati Nabi Muhammad apa? Alifiyul anfi, mimiyul fami, nuniyul hajib. Kata Sahibud Diba, pengarang Maulid Tiba, hidungnya Nabi Muhammad itu seperti huruf alif. Seperti huruf alif, tapi yo ndak dawa-dawa nemen koyok Pinocchio. Apik mancung irunge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek awak dhewe ame sampean ambles kabeh, Pak. Ambles kabeh sampean ambek aku iki. Nabi Muhammad alifiyul anfi, mimiyul fami. Bibirnya Nabi itu seperti huruf mim. Mim itu kecil, makanya Nabi itu kalau makan pakai 3 jari. Imut bibirnya Nabi Muhammad SAW. Nek sampean mangan pakai berapa jari, Pak? Pakai 5 jari, 10 jari nek iso masuk kabeh. Baginda Nabi cuma 3 jari, menunjukkan kecilnya bibir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuniyul hajib, alisnya Nabi itu seperti huruf nun, seperti huruf nun yang terbalik. Alisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau membicarakan fisiknya Nabi, tidak ada Nabi yang tampan, yang ganteng pun mendekati keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak mari-mari cerita fisiknya Kanjeng Nabi Muhammad.
Tapi meskipun Nabi sempurna fisiknya, gak pernah Nabi Muhammad itu dipuji fisiknya oleh Allah Ta'ala. Tapi apa yang dipuji oleh Allah Ta'ala? Akhlaknya yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas akhlak yang mulia. Akhlak itu mulia karena Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad mulia karena akhlaknya, bukan. Akhlak itu menjadi mulia karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah akhlak yang diwariskan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Dengan akhlak seseorang itu menjadi mulia, dengan akhlak seseorang itu menjadi agung, dengan akhlak seseorang itu dihargai. Kenapa orang jahiliyah itu bejat zaman dulu? Karena mereka tidak punya akhlak. Kalau kita tidak punya akhlak, gak ada bedanya kita dengan orang-orang jahiliyah. Gimana akhlaknya Nabi kalau masuk kamar mandi? Mendahulukan kaki kiri. Doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar kaki kanan dulu, ghufranak. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Dongo, Pak. Akhlak Kanjeng Nabi Muhammad adatnya. Mau tidur baca doa apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nabi itu kalau kalau buang air, cari tempat yang terlindungi, tertutup dari orang. Saya ndak, kadang-kadang numpak sepeda motor, numpak mobil, kebelet ngoyo, parkir orang di pinggir, terus golek wit-witan di pinggir witan ngoyo kadang-kadang. Ndak ono bedane ambil jarak nek ngoyo. Le ono wong ngoyo ning ngadeg berarti jaran. Kanjeng Nabi itu kalau kencing duduk, akhlaknya Nabi Muhammad, duduk kencingnya Nabi Muhammad. Nabi itu kalau makan pakai tangan kanan, baca doa dulu. Sing mangan iku akeh makhluk yang makan banyak. Manusia makan, kambing makan, kera makan, seperti manusia punya tangan. Tapi pedes iku lek mangan ndak mau bismillah. Kadang mangan itu gelantongan, kadang pakai tangan kiri. Nek ono umat Kanjeng Nabi Muhammad mangan ndak mau bismillah, nggih tangan kiwa gelantongan maneh padha ambek apa? Padha ambek pedes. Ndak ngerti ya apa adabe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini diutus untuk diikuti adabnya, untuk diikuti akhlaknya. Bagaimana Nabi itu dengan tetangga gimana? Jangankan dengan orang Islam, Nabi itu dengan orang Yahudi itu rahmat Nabi Muhammad. Sayang dengan mereka. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, azizun alaihi ma anittum. Itu kepada orang kafir, bukan kepada orang muslim. Berat hatinya Nabi Muhammad jika ada orang kafir yang kena musibah. Orang kafir yang kena musibah loh, baginda ini perasaannya berat. Apalagi yang tertimpa musibah adalah orang muslim. Itu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana adabnya Nabi dengan yang lebih tua? Gimana yang tua kepada yang lebih mudah menyayangi? Nabi itu pemaaf, nggak pernah Nabi itu membawa dendam. Siapapun yang bersalah dimaafkan oleh Nabi Muhammad, bukan disimpan dendamnya. Nggak tak sepuroni pitung turunan misalnya. Tidak seperti itu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya mari majelis maulid seperti malam hari ini kita jadikan momen untuk kembali kepada ajarannya Nabi Muhammad, kembali kepada akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau kita kembali ke jalannya Nabi Muhammad, kalau kita kembali ke ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin.